Gitu bercahaya. Yuk gas, mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen kami, guru kami, Bapak Anjir Pak Jajan namanya siapa, Cuk? Cuk, Pak Jajan namanya siapa? Iya, Ngerekam. Jika udah direkam. Pak Jajan Jajan namanya siapa? Jajan Jajan Nurjana. Nurjana. Ya lah, tinggal Ini bilang ntar Pak. di-cut atau mau ulang aja? Ya dikat lah, dikat Ulang aja. ulang. Dikat Ulang, aja. ulang. Ya udah ya, selalu. Ini kan sekalian nama gelar begitu, gue lupa. Iya, beda. Anjir. Ya udah dah, ulang dah ya. Dokter, gelarnya Dokter Jajan Nurjana dokter. MA. MA. Nah, yaudah dah. Ulang lagi ya. Sorry nih. Iya, gitu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidul huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen kami, guru kami, Bapak Dr. Jajan Nurjana MA selaku dosen pengampu mata kuliah materi SKI di madrasah. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dinasti Bani Abbasiyah. Kami di kelompok 4 ada 4 orang, yaitu rekan-rekan sekalian. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahbib Wildan. Yang kedua ada rekan kami juga, Mutiara Rizky Nazmia, dan ada Tatu Azkia, dan Kevin Dwi Cahyo Putro. Presentasi kali ini pertama akan dijelaskan oleh Mutiara Rizky Nazmia. Kepada saudari Mutiara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rizky Nazmia akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. PPT-nya tolong ke slide punya saya. Ya, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah ini dikarenakan mulai buruknya kepemimpinan para khalifah dinasti Umayyah. Melihat situasi yang semakin memburuk ini, Bani Abbas melihat keadaan yang semakin memburuk ini, keluarga Abbas memanfaatkan situasi dengan bergabung dengan pendukung Ali dan memanfaatkan kekecewaan publik, dan keluarga Abbas ini menampilkan diri sebagai pembela agama Islam. Terdikat ya bagian ini. Ntar gue yang edit. Ntar dulu. Ada apa gerangan, Mutiara?
Kalau bilang next Tiba-tiba next lupa. aja nanti biar Caya yang next. Tiba-tiba lupa. Tadi dulu. Ya namanya lupa mah Mengetahui, nggak ingat. ya. Ayo, Mulai lagi. tunggu 3 Mengetahui detik. ada, Tunggu 3 detik biar gampang motongnya. ih, gue mau ngomong nih. Lupa kan jadi mau ngomong apa? Sebentar. Mengetahui adanya pergerakan dari keluarga Abbas, khalifah yang sedang memimpin kekhalifahan saat itu, yaitu Marwan, menangkap pemimpin pergerakan Bani Abbasiyah ini. Pemimpin aduh tadi tuh ngomongnya gagap sih. Kayak biasa aja sih kayak presentasi. Maaf ya, tadi dulu. Mengetahui adanya pergerakan dari Bani Abbasiyah, khalifah pada saat itu yaitu Marwan menangkap pemimpin Bani Abbasiyah yang bernama Ibrahim dan kemudian membunuh pemimpin Bani Abbasiyah ini. Setelah Ibrahim meninggal, pucuk kepemimpinan dipegang oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas Al-Saffah yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian Abdul Abbas ini dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah di bawah kepemimpinan Abdul Abbas Al-Saffah ini, Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Bani Abbasiyah dan Marwan terbunuh dalam peperangan terbunuh dalam pertempuran ini, sehingga dengan terbunuhnya Marwan ini sebagai awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Tato Askia. Ya, silakan Tato. Tato. Gimana ya? Aduh, sumpah ini gimana ya enaknya ya? Udah. Ya, silakan Tato. Bentar. Di gue belum berubah soalnya ininya PPT-nya. Yuk, pindah slide yuk. Ya, bisa dimulai Tato. Belum berubah. Ya deh. Udah ya. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Oke, jadi gue Tato Askia, perwakilan dari kelompok 4.
akan menjelaskan bagian 2 dari sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah I diantaranya adalah para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Terus yang terakhir ada para menteri turunan Persia. Yang terakhir ada para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Next, selanjutnya ada periode 2, 3, 4, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat kecuali pengakuan politik saja. Next. Next, kedengeran nggak? Cayo bisa di Kedengeran. next, Cayo. Cayo, slide-nya bisa di next. Ini udah gua next ya. Mana sih? Tuh. Mau yang mana? Di gue belum tapi. Yang Di next ada lagi. Mana ini? Ini kan tadi ini yang lu baca. Nih, terus ini. Ya. Terus mana? Ini. Ini. Belum berubah tapi di gua. Tuh, berarti siapa yang nge-lag dong? Gua berarti ya. Ya udah gua kali. Ya udah gua masih inget kok. Jadi mau pakai yang mana nih? Periode pertama ya? Satu ngejelasin yang mana? Kan tadi periode apa 1, 2, 3 udah ya. Terus yang mana? Tes. Ada suara gue gak? Ada. Ya. Jadi di sini ada para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode, yaitu yang periode pertama dari 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khilafah kecuali di Andalusia. Berikut ini adalah beberapa khalifah yang memimpin pada periode tersebut, yaitu ada Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah, Abu Musa Hadi, Abu Ja'far Harun, Abu Musa Al-Amin, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, Abu Ishaq, Abu Ja'far Harun, Abul Fadl. Terus ada periode kedua. Pada periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Ada kaum Turki, golongan kaum Bani Buaih, golongan Bani Saljuk. Periode ketiga, pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Next. Kedengeran nggak? Kedengaran. Next. Udah, yang ini udah di slide yang dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila khalifah. Oh ya udah, di periode ketiga juga
dipimpin pada masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa, yaitu ada masa Abbasi 1 semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi. Yang kedua ada masa Abbasi 2 yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buai. Sabar banget gue ya, keluar-keluar mulu. Masa Abbasi 2 yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil 470 Masehi sampai berdirinya Daulah Buawiyah di Baghdad. Dan masa Abbasi 3 dan masa Abbasi 4. Next. Terus dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasi terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung belum kelar, Pak. Sebelumnya. Kedengeran nggak sih suara gue? Iya, kedengeran. Iya, jadi di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Salah satu contoh dari faktor internal yaitu ada persaingan antar bangsa, kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal khalifah Abbasiyah berdiri. Terus, salah satu contoh dari faktor eksternal yaitu perang salib yang berlangsung ke beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Terus, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Terima kasih, itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Ahbib Wildan. Ya, terima kasih Saudara Tatu. Kedengeran suara Cahyo, Mutiara? Kedengeran. Ya. Bismillah. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah. Sejarah mencatat bahwa di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini umat Islam mencapai puncak kemajuannya bidang kebudayaan dan peradaban. Berbagai kemajuan dan perubahan dijumpai di masa ini, terutama sejak zamannya Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 Masehi sampai dengan masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Ya, itu adalah perkembangan zaman masanya dari 754 Masehi sampai 847 Masehi. Pada perkembangan ini Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan, yang mana pusat peradaban dan pendidikan ini terletaknya di kota Baghdad. Di kota ini terletak di pinggir Sungai Tigris. Sejak awal pemerintahan Bani Syah dibangun, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada pusat peradaban dan pendidikan ini, kota Baghdad ini sebagai pusatnya ya. Dan pada zaman dinasti Abbasiyah juga terbentuklah suatu badan untuk para penuntut ilmu, yaitu Baitul Hikmah. Nah, di Baitul Hikmah ini muncullah ulama, sastrawan, saintis, filosof, dan para ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal. Salah satu contohnya yaitu Al-Khawarizmi, yaitu beliau ahli astronomi, matematika, dan penemu ilmu aljabar. Selanjutnya ada Al-Kindi, filosof Arab pertama. Dan ada Ar-Razi, filosof ahli fisika dan kedokteran. Selanjutnya
ada Al-Farabi, filosof besar yang dijuluki dengan Al-Mu'allim Ats-Tsani, guru kedua setelah Aristoteles. Beliau ini tokoh filosof besar. Dan pada zaman ini berdiri pula tiga mazhab fikih yang masyhur di kalangan umat Islam, yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal. Dan seorang sufi besar yang dijuluki Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, bertumbuh dan berkembang pada masa ini. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan pada dinasti Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan pada dinasti Abbasiyah ini berkembang sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang-orang dewasa itu saling berlomba dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tingginya nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa ini menyebabkan mayoritas masyarakat meninggalkan kampung halaman mereka demi mendapatkan ilmu pengetahuan di kota. Dan di antara lembaga pendidikan yang berkembang pada masa itu yaitu Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Dan ada pendidikan rendah istana, yaitu pendidikan yang muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya setelah ia dewasa. Ini di kalangan para khalifah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh kitab. Nah, ini termasuk lembaga pendidikan juga ya, karena tokoh-tokoh kitab ini sebagai tempat jual beli kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dan ilmuwan pada masa itu. Kitab-kitabnya itu dijual di toko-toko kitab. Dan ada rumah-rumah para ulama. Nah, ini rumah-rumah para ulama ini tempat belajarnya para pencari ilmu. Salah satunya itu ada rumahnya Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ali ibnu Muhammad Al-Fasih, Yakub bin Hilis, dan Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimi. Nah, sekian penjelasan tentang perkembangan dan peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin Dwi Cahyo. Kepada saudara Kevin dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Habib Wildan yang telah menyampaikan materinya. Sekarang saya perwakilan dari kelompok kami akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khilafah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Di samping kelemahan khilafah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor dari dalam. Faktor dari dalam itu ada apa aja sih? Yaitu adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa. Jadi para penguasa ini di zaman dinasti Abbasiyah ini dia terlalu dia itu terlalu berkehidupan untuk dirinya sendiri atau kepuasan dirinya sendiri dan tidak memikirkan masyarakatnya atau para warganya yang di kalangan tidak mampu. Jadi inilah yang sebagian itu adalah faktor kemunduran dari Abbasiyah. Karena mereka terlalu memikirkan dirinya sendiri untuk kesenangan di kalangan penguasa, tapi tidak memikirkan warganya. Yang selanjutnya adalah melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Nah, ini juga. Jadi ketika jadi
bisa kita lihat sendiri ketika negara sendiri tidak mencintai bangsanya sendiri atau dari rasnya sendiri, bahkan melebihkan dari bangsa asing yang datang ke negara dia sendiri, itu juga bisa menyebabkan faktor kemunduran dari negara itu sendiri, yang bisa kita ambil dari dinasti Abbasiyah ini. Karena dia sering melakukan kayak misal membanggakan bangsa asing tapi tidak membanggakan bangsa sendiri, itu yang menyebabkan kemunduran. Yang selanjutnya adalah Ankara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Nah, ini juga yang menyebabkan kemunduran, yaitu dari Bani Abbasiyah ini terlalu murka terhadap Bani Umayyah dan Bani Alawiyin, karena mereka mungkin ada faktor internal atau eksternalnya yang menyebabkan mereka saling murka satu sama lain. Jadi tidak bisa bekerja sama untuk mengembangkan negara. Yang selanjutnya adalah perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Nah, ini juga karena harta itu sangat harta itu sangat bisa mengubah situasi semuanya ya, karena dengan merebutkan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah itu bisa memecahkan keluarga Bani Abbasiyah karena saling merebut harta atau merebut kekuasaan, jadi bisa yang dinamakan saling nyerang atau saling menjatuhkan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Nah, ini juga karena sudah mulainya masuk bid'ah agama, misal bid'ah tentang hukum ini, bid'ah tentang persoalan ini, dan semuanya dibid'ahkan oleh orang-orang yang suka memecah belah negara. Dan filsafat juga dipecah belahkan karena adanya pengaruh bid'ah ini. Dan yang selanjutnya adalah konflik keagamaan. Nah, ini yang banyak terjadi bahkan di zaman sekarang juga, karena konflik keagamaan ini juga sangat populer di zaman sekarang, yaitu entah dari agama Kristen menjatuhkan agama Islam, atau itu mungkin bukan dari agamanya tapi dari orang-orang tertentu yang ingin memecah belah negara kita, karena kan negara kita juga negara yang banyak menerima agama gitu yang sudah ditentukan, dan banyak keragaman agama di Indonesia. Nah, ini yang juga terjadi di zaman dinasti Abbasiyah, yaitu konflik keagamaan, entah agama yang satu menyerang agama ini, yang agama ini menjatuhkan agama yang itu, jadi saling menjatuhkan, dan ini juga yang menyebabkan perpecahan. Dan yang faktor dari luar adalah banyaknya pemberontakan. Nah, ini juga dari luar, yaitu pemberontakan terhadap orang-orang atau negara-negara lain yang tidak menyukai dari dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah bencana bangsa Turki. Nah, ini juga mungkin dari faktor adanya bangsa Turki yang memiliki yang sedang mendapatkan bencana, lalu imbasnya juga untuk ke negara di zamannya dinasti Abbasiyah. Atau yang selanjutnya adalah dominasi bangsa Persia. Nah, ini juga ya di zamannya dinasti Bani Abbasiyah juga, karena terlalu banyak didominasikan oleh bangsa Persia. Jadi bangsanya sendiri itu sedikit daripada bangsa Persia. Yang kelima adalah kehancuran Bani Abbasiyah. Dari faktor dari dalamnya adalah lemahnya semangat patriotisme negara dan hilangnya sifat amanah, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri atau negara. Yang selanjutnya fanatik mazhab dan keagamaan. Dan yang selanjutnya adalah kemerosotan ekonomi, itu yang sangat terpengaruh untuk Bani Abbasiyah. Dan yang selanjutnya adalah dari faktor luar, banyaknya pemberontakan.
Dan yang selanjutnya juga bencana bangsa Turki yang sudah tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah dominasi bangsa Persia. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Mungkin kita sudah cukupkan kali presentasi kita pada pertemuan ini. Bisa ditutup? Apakah akan ditutup atau ada tambahan lain dari teman-teman? Oke, Saya cukup. rasa sudah cukup. Ya udah, kita tutup saja. Demikianlah presentasi dari kelompok 4, yaitu tentang dinasti Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf atas kefakiran ilmu kami. Bila ada pertanyaan atau sanggahan atau ingin menambahkan, bisa nanti setelah presentasi atau pertemuan pada kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Mia, bisa diinin nggak? Bisa diedit nggak yang tadi tuh? Bisa videonya ke gua aja tadi gitu. Bisa nanti Edit, di dipotong-potong. cut gitu kan. Yaudah yuk. Ya udah, yuk. Cukup lah. Yuk. Bye. Bener-bener. Bukan, itu rekornya tutup dulu.